Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina awwalin wal akhirin khatimin nabiyyi al mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi at-thayyibin wat tahirin amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini di bulan Ramadan, di malam ke-21 Ramadan. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar, malam yang sangat kita nantikan. Mari kita sama-sama berburu di bulan Ramadan untuk mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar, malam yang sangat memuliakan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau dibulatkan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Semoga amal kita diterima oleh Allah, semoga puasa kita diterima oleh Allah yang puji semua dosanya. Perbanyak doa Rasulullah yang sudah diajarkan kepada istrinya dan kepada umatnya, yang membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang taat patuh pada ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, kita akan menyimak dan kita akan sama-sama mendapatkan curahan ilmu dari Allah melalui hamba yang dhaif ini, yang lemah ini, menyampaikan tentang risalah Rasulullah SAW, semoga bermanfaat, yang temakan tentang keruntuhan umat Islam dan cara memperbaikinya. Di malam Lailatul Qadar ini, di malam ke-21, kita beriktikaf di Masjid Al-Istiqomah di Sangkan Cimahi. Semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan, istiqomah dalam beragama sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas tentang keruntuhan umat Islam dan cara memperbaikinya. Kurang lebih 1440 tahun yang lalu, ketika di dunia ini penuh kekafiran, kegelapan dan kebodohan atau kejahilan, maka dari balik pegunungan Makkah terpancarlah cahaya hidayah menembus ke arah timur, barat, utara dan selatan. Seluruh penjuru dunia mendapat cahaya hidayah tersebut hanya dalam waktu singkat, yaitu selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia kepada kemajuan, dan sejarah dunia tidak akan sanggup untuk membuat perubahan seperti ini. Dengan cahaya hidayah, kebaikan dan kemenangan yang diberikan kepada orang Islam, maka mereka senantiasa berada di puncak kemajuan dan selama berabad-abad menguasai seluruh dunia. Setiap kekuatan yang menentangnya akan dihancurkannya sampai berkeping-keping. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Namun melihat kenyataan sekarang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Keadaan menjadi berbalik. Kaum muslimin pada saat ini telah jauh dari kehidupan Islami. Kenapa? Karena mulai dari sistem kehidupan, sistem bernegara, sistem ekonomi jauh dari Islami. Makanya oleh karena itu kita mengambil tema keruntuhan umat Islam dan cara memperbaikinya. Apabila kita melihat di dalam catatan sejarah tentang kehidupan orang-orang Islam 1442 tahun yang lalu, maka akan diketahui bahwa kita adalah pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan, dan kekuasaan. Sebaliknya, apabila kita melihat keadaan sekarang, maka kita akan melihat diri kita berada dalam kehinaan yang besar, dipermalukan, dan mengalami kemunduran, tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, atau keperkasaan. Persaudaraan dan kasih sayang
adat dan akhlak yang baik, serta amal dan perbuatan yang baik. Kita mempunyai lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Orang-orang non-muslim merasa senang dengan keadaan kita seperti ini. Mereka membicarakan kelemahan-kelemahan Islam dan mentertawakannya. Tidak hanya itu, bahkan mereka membuat ajaran-ajaran baru untuk memecah belah kita. Pemuda-pemuda Islam mencemoohkan asas Islam yang suci dan memecah belah. Pemuda-pemuda Islam mencemoohkan asas Islam yang suci dan mengkritik ajarannya, serta memahami bahwa syariat yang mulia itu sia-sia dan tidak pantas untuk diamalkan lagi. Sungguh mengherankan bagaimana suatu kaum yang dahulu menguasai dunia, tetapi sekarang malah jatuh. Suatu kaum yang mengajarkan adab dan kemajuan kepada dunia, mengapa sekarang tidak beradab dan tidak maju? Ini menjadi tanda besar. Ini menjadi kebalikan, keterpurukan. Dulu dipimpin oleh Rasulullah, dunia ini mengalami kemajuan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, akhlak dan adab dipimpin langsung oleh Rasulullah, mendapatkan kemuliaan yang sangat indah. Tapi sekarang sebaliknya, tadi mendapatkan penghinaan, menghina agama, menghina nabi, menghina ulama, begitu ramai di medsos di mana-mana. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki bangsa, memperbaiki agama, memperbaiki diri untuk kemuliaan Islam hari ini dan di masa akan datang. Semoga kita pemuda-pemudi istiqomah dan selalu belajar untuk menguatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya para pemimpin Islam sudah memperkirakan dan telah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memperbaikinya. Namun, pengobatan justru semakin menambah sakit dalam kondisi yang serusak ini. Terbayang masa yang akan datang lebih buruk lagi. Sedangkan kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Keliru. Tapi sebelum kita melangkahkan kaki, penting sekali untuk memikirkan penyebab semua ini. Mengapa kehinaan dan ajab menimpa kita? Penyebab keruntuhan dan kemunduran ini telah dianalisa dengan berbagai cara dan telah dicari jalan keluarnya. Namun kenyataannya tidak juga dapat diselesaikan sampai tuntas. Padahal penyebabnya telah kita ketahui dan nampak dengan jelas. Saat ini ramai-ramai sekali ada yang namanya abu-abu yang menghina Islam dengan terang-terangan di medsos, Facebook, Instagram, YouTube. Islam dihinakan. Bahkan ada yang menyebutkan Islam itu agama teroris. Ini fitnah dan keji. Dan kita sebagai pemuda-pemudi Islam harus siap membela kemuliaan Islam, harus siap menyampaikan kebenaran Islam, indahnya Islam, damainya Islam. Hari ini fitnah teroris, ini adalah kekejian yang sangat besar. Kita sebagai pemuda-pemudi Islam, pemuda milenial, siap-siap untuk menyongsong kebangkitan dan kemuliaan Islam di masa mendatang dengan sama-sama mengkaji di berbagai media, dengan sama-sama belajar. Kita mengakui bahwa syariat Islam atau syariat agama kita adalah peraturan Allah yang sempurna, yang merupakan jaminan atas keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat sampai hari kiamat. Maka tidak ada lagi alasan selain memeriksa penyakit kita sendiri, dan saat ini kita harus memeriksa penyakit kita sendiri. Tidak ada lagi alasan selain memeriksa penyakit kita sendiri dan mulai mengobatinya. Bahkan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui penyakit kita yang sesungguhnya dari Al-Quran. Dan melalui pusat petunjuk dan penerangannya, kita tutup seluruh cara pengobatan lain setelah mengetahui pengobatan yang betul. Selama Al-Quran merupakan tatanan amal yang sempurna bagi kita sampai hari kiamat, maka tidak ada lagi alasan bahwa ia kurang memberikan petunjuk kepada kita dalam mengatasi keadaan yang kritis ini. Janji Allah adalah pasti bahwa seluruh permukaan bumi adalah kerajaan dan khilafah bagi orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat ayastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu berkuasa. Quran Surat An-Nur ayat 55. Jemaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, Allah juga telah memberi ketenangan bagi orang-orang mukmin, orang senantiasa mengalahkan orang-orang kafir, dan tidak ada satupun penolong bagi orang kafir. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan jika kalian berperang melawan orang-orang kafir, pasti mereka akan lari terbirit-birit, kemudian tiada seorang penolong pun bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Fat ayat 22. Jelas, Allah menjelaskan khusus kepada orang-orang yang beriman, Allah akan menjadi penolong. Tansurullaha wa yansurkum. Barang siapa yang menolong Allah, Allah pasti akan menolongnya. Dan jika kalian berperang orang-orang yang beriman, maka orang-orang kafir akan ketakutan dan lari terbirit-birit karena takut kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu hati, pikiran, perbuatannya memberikan bukti bahwa kekuatan iman itu bisa mengalahkan kekafiran, kemusyrikan, kekufuran. Dan apabila orang-orang kafir memerangi kamu, maka pasti mereka akan balik berlari, kemudian mereka tidak akan mendapatkan teman dan penolong. Bantuan dan pertolongan bagi orang-orang mukmin merupakan tanggung jawab Allah, dan orang-orang mukmin akan selalu menang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Allah telah berjanji dan menjamin akan memberikan kemenangan, memberikan juara, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Dan wajib bagi kami, bagi Allah wajib menolong orang-orang yang beriman. Jadi jangan takut dan jangan bersedih hati. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah akan selalu menolong hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian putus asa dan bersedih, dan kalian akan senantiasa menang apabila kalian beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Allah juga berfirman, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minina walakinnal munafiqina wala ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 8. Setelah memikirkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa kemuliaan orang mukmin, pangkat, keberanian, ketinggian, kemenangan, dan kebaikannya hanya dengan sifat keimanannya. Apabila hubungan mereka dengan Allah dan Rasulnya kuat, yang merupakan maksud dari iman, maka semua akan menjadi milik mereka. Namun jika hubungan mereka berhubungan dengan Allah dan Rasulnya melemah atau berkurang, maka bencana, kemerosotan, dan kegagalan akan didapat seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara jelas. Jadi apabila suatu bangsa atau orang yang beriman itu beriman dan mengamalkan imannya, mengamalkan ajarannya, maka Allah akan tolong di langit dan di bumi. Dan barang siapa yang lemah imannya, bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan turunkan azab yang pedih. Allah akan turunkan musibah, peringatan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena supaya orang-orang beriman itu kembali kepada jalan yang lurus. Lihat saat ini kita berbagai macam bencana, musibah, mulai dari pesawat terbang bisa jatuh ke lautan, mulai dari kapal selam bisa tenggelam sampai ke dasar laut, mulai dari tanah longsor, mulai di daratan, mulai dari bencana gempa, mulai banjir dan sebagainya. Untuk orang yang beriman itu adalah peringatan agar orang yang beriman itu kembali kepada Allah, kepada jalan yang lurus. Tetapi untuk orang-orang kafir itu adalah azab yang pedih, karena Allah memberikan kebaikan itu datangnya dari Allah. Allah menurunkan
penyakit musibah itu adalah semata-mata tangan-tangan manusia, tangan-tangan yang jahil yang memberikan dampak buruk kepada manusia. Contoh, terjadi bencana banjir, longsor, itu adalah awalnya dari tangan-tangan manusia yang menebang-nebang pohon, tidak memelihara lingkungan, akibatnya banjir dan longsor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menapati kesabaran. Quran Surat Al-Asr 1-3. Para pendahulu kita telah mencapai kemuliaan yang sempurna, sedangkan kita di dalam kehinaan dan keburukan. Sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, sedangkan kita terhalang dari nikmat yang besar ini, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la minal Qur'an illa rasmuhu. Akan datang suatu masa atas manusia tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya saja, dan daripada Al-Quran kecuali tulisannya saja. Sekarang perlu direnungkan apabila kita telah terhalang dari Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, yang dengannya keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat kita akan terwujud. Maka apakah ada cara lain untuk mengembalikan semua ini? Dan apakah penyebab keluarnya ruh Islam dari diri kita sehingga diri kita hanya jasad tanpa ruh? Ketika mushaf langit Al-Quran dibacakan atau kemuliaan umat ini serta ketinggiannya disebutkan, maka diketahuilah bahwa umat ini telah diberikan tugas yang paling tinggi dan mulia, dan dengannya mereka disebut sebagai umat terbaik. Maksud diciptakannya dunia adalah untuk mengetahui keesaan zat dan sifatnya, dan tidak mungkin tercapai apabila keburukan yang ada itu tidak dihilangkan dan diganti dengan kebaikan. Dalam rangka tercapainya dimaksud itu, maka dihantar ribuan nabi, dan untuk menyempurnakan maksud tersebut maka Allah mengutus penghulu nabi dan rasulnya. Memperdengarkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan telah aku relakan Islam menjadi agamamu. Al-Maidah ayat 3. Sekarang karena maksud telah sempurna, setiap kebaikan dan kejahatan telah dijelaskan, dan Islam sudah merupakan agama yang sempurna. Oleh karena itu, risalah dan kenabian yang dahulu hanya dikerjakan oleh para nabi, maka sekarang kerja tersebut telah diberikan kepada umat Muhammad sampai hari kiamat. Allah mengutus para nabi, para rasul, ribuan nabi, ratusan rasul diturunkan ke muka bumi ini untuk mengajak umat dari kebodohan menjadi pintar, jadi jahiliyah menjadi mendapatkan cahaya, dari keterpurukan, kekafiran, kekufuran, kesyirikan menjadi agama tauhid, supaya semua orang menyembah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan kehendaknya di antara kalian ada suatu jamaah yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, dan hanya mereka akan mendapatkan kejayaan, yaitu yang melakukan kerja tersebut. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Pada ayat pertama, yang dimaksud dengan umat terbaik dinyatakan bagi mereka yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan pada ayat berikutnya disertai pembatasan bahwa hanya bagi mereka lah keberhasilan dan kebahagiaan. Bahkan pada ayat lain, bagi mereka yang tidak mengambil keputusan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran akan mendapat ajab dan laknat dari Allah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir Bani Israel dengan lisan Nabi Daud alaihissalam dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Al-Maidah ayat 78-79. Ayat ini dijelaskan dengan keterangan hadis. Hadisnya yang berbunyi, Adi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana idza amila al-amil fihim bil khati'ah ja'ahunna hiya ta'ziran faqala ya hadza ittaqillah fa idza kana minal ghadi jalasahu wa akalahu wa syarabahu ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil amsi falamma ra'a azza wa jalla zalika minhum daraba quluba ba'dihim ala ba'd summa la'anahu ala lisani nabihim Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadis safili wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atran aw la yadribanna Allah quluba ba'dikum 'ala ba'din summa yal'anukum kama la'anahum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada umat sebelum kamu yang apabila di antara mereka berbuat salah, datanglah orang yang melarang, menegur, seraya mengingatkan, wahai kamu, takutlah kepada Allah. Hari esoknya ia duduk bergaul seperti biasa dengan pelaku maksiat tadi, makan dan minum bersama mereka, seolah-olah ia tidak melihat mereka melakukan dosa pada hari kemarin. Ketika Allah menyaksikan perbuatan mereka, maka Dia menyatukan hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabinya, yaitu Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Demikian ini karena mereka tidak taat kepada Allah dan sudah melampaui batas. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hendaklah kalian memegang tangan orang yang bodoh dan memaksanya kepada yang hak. Kalau tidak, Allah akan menyatukan hati-hati kalian, kemudian akan melaknat kalian sebagaimana Dia telah melaknat mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Auzubillahi min dzalik. Ternyata Allah telah melaknat, Allah telah mengajak kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Bani Israel dengan lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa? Karena tidak ada orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan. Disitulah Allah menurunkan azab yang sangat pedih kepada orang-orang tersebut. Maka ketika saat ini, zaman milenial, pemuda-pemudi kita biarkan, kita tidak ingatkan, maka kita akan mendapatkan azabnya juga. Dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa innahu adaful iman. Man ra'a, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, barang siapa yang melihat kemaksiatan, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya.
tidak mampu dengan tangan atau kekuasaannya, maka dengan lisan, dengan mengingatkan, dengan berdakwah, dengan menghajar, masih belum bisa atau tidak mampu, maka dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Mengingkari dalam hati bahwa itu adalah jelek, itu maksiat, mencelanya, menghinanya, seperti itu. Jangan sampai mengikutinya. Dalam hadis lain disebutkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil lam'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alaihi wa la yufayyiruna illa asabahumullahu minhu iqabil qabla an yamutu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang melakukan maksiat dan ia tinggal dalam suatu kaum, lalu kaum tersebut tidak mencegah perbuatan orang itu padahal mereka mampu, melainkan Allah akan menurunkan ajab kepada mereka sebelum mereka mati, yaitu di dunia ini akan didatangkan bencana. Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah. Auzubillahi min dzalik. Jelas sekali dalam hadis disebutkan Rasul bersabda, tidak ada seorang pun yang melakukan maksiat, ia tinggal di dalam suatu kaum, di suatu kampung, di suatu kota, atau di suatu negara. Lalu kaum tersebut tidak mencegah perbuatan orang itu, padahal mereka mampu, melainkan Allah akan menurunkan ajab kepada mereka sebelum mereka mati. Contoh, apabila negara tidak melarang, apabila negara tidak mencegahnya, misalkan LGBT itu adalah maksiat. Kemaksiatan tidak dilarang, kemaksiatan tidak dihentikan, malah diizinkan, maka Allah akan turunkan ajab, malah bencana, Allah turunkan musibah kepada negara tersebut, kepada suatu kota, kepada suatu kampung. Bila tidak ada orang yang mengingatkan, bila tidak ada orang yang mencegahnya, beramar ma'ruf nahi munkar, maka di dunia Allah akan turunkan ajab sebelum mereka meninggal, sebelum mati pastinya. Di dunia diajab, di akhirat mendapatkan ajab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, bila ada kemaksiatan, kemungkaran, kita sama-sama mengingatkan jangan sampai terjadi suatu musibah, mengundang musibah dan bencana. Menurut Ustaz Al-Hidayat, guru kita, LGBT itu adalah perilaku manusia, dan perilaku manusia itu bisa mengundang bencana. Makanya disingkat LGBT. L-nya apa? Bencana. L-nya longsor, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Seperti itu. Makanya di suatu negara bila kemaksiatan, kemungkaran dibiarkan, sudah lengkap musibahnya berdatangan bertubi-tubi. Longsornya ada, tsunami ada, gempa ada, banjir ada. Alhamdulillah, kita sama-sama berlindung kepada Allah, berlindung dari segala penyakit, dari musibah, bencana apapun. Kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ada hadis lagi yang mengingatkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'un fatawadda'a wa ma kallama ahadan falasiqtu bil hujrati astami'u ma yaqulu faqa'ada 'ala minbari fahamidallah wa ansa 'alaihi wa qala ya ayuhan nas innallaha ta'ala yaqul lakum muru bil ma'ruf wa wanhauna 'anil munkar qabla an tad'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala utikum wa tastaghfiruni fala ansurukum famazal 'alaihinna hatta nazal. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku dari raut wajah beliau. Aku merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada beliau. Beliau berwudu dan tidak berbicara kepada siapapun. Aku pun merapatkan telinga ke dinding kamarku agar bisa mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar dan setelah memuji Allah bersabda, hai manusia, Allah SWT berfirman kepada kalian, serulah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar
sebelum datang masanya di mana kalian berdoa kepadaku, tetapi aku tidak akan menerima doa kalian. Kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak akan memenuhi permintaan kalian. Dan kalian memohon pertolongan kepadaku, tetapi aku tidak akan menolong kalian. Beliau pun tidak menambah khutbahnya lebih dari itu, sehingga beliau turun dari mimbar. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita berdoa, Allah tidak mengabulkan. Jangan sampai kita meminta, Allah tidak memberikan. Ini adalah sabda Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqat min ainillah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka tercabutlah dari mereka kehebatan Islam. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah, maka diharamkan bagi mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci maki satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi. Ini di zaman sekarang ini sudah terjadi saling mencaci maki, saling menghina suatu golongan, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Maka Allah tidak akan memandangnya, tidak akan meliriknya, apalagi melihatnya. Allah akan biarkan tersesat. Kalau sudah terjadi tersesat, kita tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu, maka kita harus tegakkan kembali amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu? Saling mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Itu dakwah, terus dakwah. Dan satu lagi, apabila umat Nabi Muhammad mengagungkan dunia, bangun tidur ingat dunia, mau tidur ingat dunia, mau tidur motornya di luar ingat motor, ingat mobil, ingat dunia terus. Apa kata Allah? Maka tercabutlah dari mereka kehebatan Islam, maka kemuliaan Islam akan hilang. Auzubillah ya, jangan sampai itu terjadi. Maka kita harus akhirat di hati, dunia di tangan. Kita kuasai dunia untuk mengagungkan agama Allah, untuk akhirat, untuk bekal kita di akhirat. Setelah merenungkan hadis-hadis di atas, dapat diketahui bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dapat menyebabkan datangnya laknat dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kewajiban ini, maka akan ditimpa banyak musibah dan kesusahan serta kehinaan, serta akan terjauh dari bantuan Allah yang gaib. Semua ini disebabkan mereka tidak mengenal apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai akibat dari kelalaian mereka terhadap tugas ini. Nauzubillah. Kita sama-sama untuk selalu mengingatkan. Inilah sebabnya Rasulullah SAW menempatkan kedudukan amar ma'ruf nahi munkar pada bagian iman yang istimewa dan lazim, dan beliau memberitahukan bahwa meninggalkannya adalah tanda-tanda lemah dan turunnya iman, sebagaimana di dalam riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, hendaklah dia merasa benci di dalam hatinya, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa apabila di sekeliling kita, di rumah kita, di tetangga kita,
di suatu kota, di suatu provinsi, di suatu negara ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kita mampu dan tidak bisa mencegah, maka akan terjadi musibah, akan terjadi bencana, akan terjadi ajab yang sangat pedih. Oleh karena itu, kalau kita mampu, maka lakukan cegah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan. Buat aturan, buat kebijakan, buat PP, buat aturan untuk apa? Untuk mencegah kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi. Maka Allah akan selamatkan suatu negara, provinsi, kota atau kampung itu tersebut. Ringkasnya, sebagaimana urutan yang terakhir menunjukkan tingkatan iman yang paling lemah, maka begitu juga urutan yang pertama menunjukkan tentang kesempurnaan dakwah dan kesempurnaan iman. Untuk lebih jelas disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna ashabun yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha tahlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahu biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Tiadalah setiap nabi yang diutus sebelum aku melainkan ia mempunyai pengikut dan para sahabat yang setia kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datanglah setelah mereka generasi berikutnya yang hanya pandai bicara tetapi tidak beramal, dan beramal tetapi bukan yang diperintahkan. Barang siapa memerangi mereka dengan tangannya berarti mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lidahnya berarti mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan hatinya berarti ia pun mukmin. Dan setelah itu tidak ada derajat iman lagi meskipun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sangat jelas dalam hadis. Keutamaan dan kepentingan dakwah ini juga disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Di sini tidak diragukan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah sendi agama yang kuat, yang dengannya maka seluruh ajaran agama akan berdiri dengan kokoh. Untuk melakukan pekerjaan ini, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan nabi-nabi ke dunia. Maka apabila kebaikan ini serta ilmu dan amalnya ditinggalkan, maka nauzubillah, ketidakberfungsian usaha kenabian ini pasti akan datang. Ketidakberfungsian usaha kenabian ini pasti akan datang. Amanah yang merupakan kemuliaan seseorang akan melemah dan bahkan hilang. Ketidakpedulian dan kemalas-malasan akan merajalela. Ketidakpedulian dan kemalas-malasan akan merajalela bila mana amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Kesesatan dan kegelapan akan terbuka. Kebodohan akan menyebar di seluruh alam, di seluruh muka bumi. Akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam setiap pekerjaan. Akan terjadi perpecahan di antara kita. Kehidupan ini akan rusak. Makhluk ciptaan Allah akan hancur. Kehancuran ini dapat diketahui sewaktu terjadinya hari kiamat nanti, ketika kita di hadapan Allah. Penyesalan di atas, kekhawatiran telah datang. Apa yang dulunya dikhawatirkan telah ada di depan mata. Kana amrullahi qadran maqduran fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda-tanda dari tiang agama yang sangat kokoh, yaitu tiang ilmu dan amal. Kesemuanya telah terhapus. Hakikat dan keberkahan bentuknya telah hilang. Menghina dan merendahkan orang sudah menjadi darah dagingnya. Hubungan hati dengan Allah telah terputus, dan mengikuti hawa nafsu sudah seperti binatang. Di seluruh jagat ini mencari orang yang benar-benar mukmin sangatlah sulit. Bahkan sudah tidak ada orang yang bertahan atas hinaan di dalam menegakkan yang hak. Jika seorang mukmin berusaha untuk menghentikan kerusakan ini dan berusaha untuk menghidupkan sunnah dan datang ke medan usaha ini dengan menahan beban dalam menghidupkan sunnah, maka yakinlah bahwa orang ini merupakan seorang yang paling istimewa dari seluruh makhluk dan merupakan suri teladan terbaik. Kata-kata yang diterangkan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih mengenai penting dan perlunya kerja ini. Kerja apa? Kerja dakwah.
sebenarnya cukup untuk memberi peringatan dan membangunkan kesadaran kita. Alhamdulillah, semoga ilmu di malam Ramadan ini, di malam 10 terakhir Ramadan, malam ke-21, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana cara memperbaiki keruntuhan umat Islam saat ini, yaitu solusinya dengan dakwah, usaha dakwah, dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah menyebar dan semuanya saling mengingatkan, insya Allah kejayaan Islam akan tegak, kemuliaan Islam akan tegak, semuanya akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, dan akan menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Semoga kita istiqomah. Masjid sekarang berada di Masjid Istiqomah. Semoga semua mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang besar ini sampai terbawa sampai akhir hayat kita, sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali memegang janji Allah, memegang iman Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itulah peringatan dari Allah. Kita harus jaga iman, jaga Islam dalam hati, dalam pikiran dan perbuatan, untuk selalu ingat patuh hanya kepada Allah. Insya Allah akan selamatkan di dunia dan di akhiratnya. Tema tentang keruntuhan umat Islam dan cara memperbaikinya. Semoga jemaah-jemaah milenial dimanapun berada, di dalam kota, di luar kota, semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Semoga bisa diamalkan, khususnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, tetangga, teman-teman, dan sahabat-sahabat, umumnya untuk masyarakat. Semoga istiqomah untuk selalu berbuat kebaikan, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam keburukan. Karena itu perintah dari Allah tadi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian semua umat terbaik. Rasulullah akan mengingatkan kita umat terbaik. Kenapa umat terbaik? Umat terbaik itu memiliki misi yang sama, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semoga Allah berikan kekuatan istiqomah kepada kita dan kita mendapatkan ketenangan lahir batin. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri samsi abadan abada. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, Tawlina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana innaka jami'un nasi yawma la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qad khalati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qad khalati adrikni. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul
الصابرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم Allahumma firli. Silakan kepada sahabat-sahabat jamaah-jamaah, silakan kepada teman-teman dimanapun berada, kita mendoakan orang tua karena dengan jasa orang tua kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal barokah. Doakan orang tua kita dimanapun berada, semoga Allah diampunkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, berikan kemudahan dan kelancaran, lunasi utang-utangnya, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Yang belum berangkat haji umroh, semoga Allah angkatkan, semoga Allah berangkatkan bisa berangkat haji umroh. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudiu ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bi halalika an haramika waghfirni bi fadlika an siwak. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jibni bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semoga Allah berikan ijabah, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah mudahkan semua usaha kita, Allah mudahkan segala aktivitas kita, Allah mudahkan dalam segala berbuat kebaikan, Allah mudahkan kita untuk beramal kebaikan, Allah mudahkan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah mudahkan untuk istiqomah dalam kebaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Belajar dari sekarang PDLT. Menurut guru kita ya Agim, indah sekali PDLT itu. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Khudh ma safa wa qad ma qadaru. Ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruk. Bismillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.